Pak. Iya, pekerjaan dilaksanakan sesuai prosedur dan aturan. Negara tidak rugi apa-apa, tapi saya menerima janji hadiah uang itu saya salah. Ya, kita jalani prosesnya. Mudah-mudahan di sisa umur saya masih bisa berbuat baik. Ya, Pak, 300 jutanya buat DP rumah di mana, Pak? udah itu aja. Pak, ada orang yang di stok nggak, Pak? Pak, ada setoran ke atas nggak, Pak? Pak, ada setoran nggak? Pak, ada Pak. Bener gak sih ada aliran? Pak, ada aliran dana lagi nggak, Pak? Kasih jalan. Jalan, Pak, ya. Ini belakang kalau ngomong, Pak. Pak De, wayangnya disita penyidik nggak, Pak De? Ada wayang nggak disita penyidik, Pak De? Ada wayang, Pak. Hah? Ada hubungannya nggak, Pak? Yang 300 juta di mana, Pak? Pospit. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa merespons soal pegawai Bea Cukai menjadi tersangka korupsi. Hal ini dijelaskan usai sidang debotkleneking Satgas P2SP di Kementerian Keuangan Jumat 6 Februari 2026. Pak, pegawai Bea Cukai sama pajak sekarang udah pakai rompi oranye dari KPK. Tanggapannya gimana, Pak? Bagus nggak rompinya? Enggak, itu shock terapi untuk pegawai pajak dan Bea Cukai untuk lebih fokus lagi ke depan menjalankan tugas. Saya pikir nggak apa-apa, itu di tempat lain juga sama, ada hal yang sama. Yang penting di sini kan kita sedang organisasi, sedang konsolidasi supaya lebih bagus lagi ke depan. Bea Cukai kan kemarin sudah saya ganti berapa puluh orang pegawai. Sore ini berapa puluh pegawai pajak pun saya akan putar. Itu tetap bakal dapat pendampingan hukum apa gimana, Pak? Kalau udah saya akan dampingin aja, dalam pengertian gini, itu kan pegawai keuangan, jangan sampai nggak didampingin. Nanti kalau saya nggak dampingin, nanti seolah-olah setiap ada masalah langsung saya buang. Nanti orang keuangan semuanya nggak ada yang mau kerja. Tapi saya akan dampingin, hukumnya pun saya akan dampingin supaya nggak di-abuse, supaya itu ada fair treatment ketika melakukan proses peradilannya gitu. Tapi saya nggak akan intervensi, dalam pengertian saya datang ke sana suruh hentikan prosesnya. Pak, soal Moody's kan salah satu concernnya soal Danantara yang menimbulkan uncertainty. Kalau tanggapannya Pak Roy, saya nggak berwenang menjawab Danantara, karena saya nggak tahu strategi Danantara. Danantara biarkan Danantara yang menjelaskan, dan harusnya sih arahnya bagus, karena itu ke BUMN dibuat bertindak seperti private sector. Harusnya sih bagus. Mungkin ini masih baru kan, orang baru mulai, tapi setelah nanti berjalan saya pikir akan positif dampaknya. Tapi kan saya tidak bisa memaksa Moody's untuk menilai itu seperti saya, dan pada waktu kami tidak bertemu, saya juga tidak diskusi dengan antara terlalu dalam. Pak, untuk pertumbuhan ekonomi yang di 2025 full year itu Bapak ngeliat nggak sih Pak ada pengaruh dari makan bergizi gratis ke pertumbuhan ekonominya untuk menggerakkan konsumsi rumah tangga dan lain-lain? Ada juga sih kelihatannya seperti itu. Tapi yang jelas kan di triwulan keempat kita membalik arah ekonomi dengan melakukan kebijakan yang cukup drastis kan. Saya tak ruang di sistem, saya genjot semua belanja. Mereka pikir kan orang yang ngerti bilang Purbaya nggak kerja apa-apa, yang 200 triliun nggak berguna. Tapi Anda lihat sekali kan, dengan clear sekarang bahwa pertumbuhan ekonomi berbalik arah dari 5 ke 5,4, sekian lumayan. Ini tertinggi sejak pandemi. Jadi ini mudah-mudahan akan berlangsung, dan kira-kira akan berlanjut terus ke depan momentum membalikkan arah ekonomi ini. Jadi itu arah ekonomi kita, dampaknya seperti dari ini, bukan saya aja, bukan MBG aja, tapi kebijakan secara agregat antara moneter, fiskal, sektor. Ke depan harusnya akan lebih kuat lagi. Pak, terkait sidang aduan hari ini kan ada 2 kasus itu Pak. Selanjutnya akan ada dilanjutkan lagi atau seperti apa? Ada banyak, harusnya sih sehari 5 kasus, ini terlalu lambat. Tapi mereka pengennya kan selesai, ya udah seperti itu kan. Anda lihat tadi yang kasus terakhir udah berapa kali dapatkan rapat gelap mereka ngasih tahu saya. Tapi kan positif, itu yang positif.
Dan seharusnya nanti akan lebih banyak lagi karena masih ada puluhan yang dilaporkan dan nanti akan lebih besar lagi masuk ke sini katanya. Tapi yang jelas ini sinyal ke para pelaku bisnis bahwa kita serius menghilangkan kendala yang menghalangi bisnis mereka. Pak, kemarin pemerintah dengan pelaku usaha gitu ya Pak? Ya. Mempertemukan pemerintah dengan pelaku usaha. Ya, ini kan tadi pelaku usahanya ngadu pemerintah brengsek, ya kita beresin kira-kira gitu. Pak, kemarin Pak Yuda udah kesini bilang nyaman Pak. Kalau dari Bapak sendiri itu udah ngasih belum sih Pak terkait tugas-tugas detail-detail tugas Pak Yuda nanti sebagai Pertama saya juga nyaman dengan Pak Yuda. Masa nggak nyaman? Nanti siang makan gratis lagi. Saya pikir sih Pak Yuda akan melanjutkan hal-hal yang ditangani oleh Pak Thomas sektor finansial dan internasional. Jadi harusnya sih dia udah terbiasa dengan hal itu juga di Bank Sentral, harusnya nggak ada masalah. Oke, thank you. Jangan lupa subscribe ya.